Halo, selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Halo. Kali ini, kita mau ajak Anda menyelami bab 13 dari buku Loser Think, karya Scott Adams. Judulnya ini cukup, provokatif, cara keluar dari penjara mental Anda. Penjara mental, kedengarannya berat ya? Iya, mungkin Anda juga bertanya-tanya, apa sih sebenarnya penjara mental ini? Menurut sumber kita, ini bukan penjara fisik ya, tapi lebih ke sekumpulan ilusi, kebiasaan berpikir yang mungkin nggak produktif lagi. Jadi semacam pola pikir yang membatasi gitu? Tepat, yang akhirnya membatasi cara kita melihat dunia, cara kita bertindak rasional. Nah, misi kita hari ini, kita mau coba gali nih alat-alat atau strategi dari bab ini, siapa tahu bisa bantu Anda juga membongkar dinding-dinding tak terlihat itu. Dan yang perlu kita ingat nih, dinding ini seringkali kita bangun sendiri loh, tanpa sadar. Oh ya, gimana tuh maksudnya? Ya bisa, karena batasan yang kita percayai tentang diri kita, atau mungkin norma-norma dari lingkungan yang kita serap begitu saja. Tapi, nah ini kabar baiknya, selalu ada jalan keluar. Selalu ada ya? Iya, langkah pertama yang paling penting itu ya menyadari dulu, sadar kalau kita mungkin memang ada di dalam penjara itu. Oke, kesadaran awal ya. Nah, mari kita mulai lihat contoh dari penulisnya sendiri, Scott Adams. Dia kan cerita tuh gimana dia mencoba mendobrak penjara mentalnya. Iya, dia kasih beberapa contoh ya di buku itu. Betul, dan ini menarik karena dia klaim sukses di banyak bidang tanpa lewat jalur resmi. Misalnya, jadi kartunis top dunia tapi nggak sekolah seni formal. Wow. Padahal kartunis kan biasanya. Iya kan? Terus jadi pembicara publik yang bayarannya tinggi, padahal dia ngaku awalnya merasa, wah nggak kompeten sama sekali. Menarik. Belajar sambil jalan berarti ya? Kayaknya gitu. Bahkan nulis buku bestseller tanpa latar belakang pendidikan nulis formal. Cuma ikut workshop singkat katanya. Luar biasa? Nggak cuma itu. Dia juga cerita pengalamannya mengatasi kondisi fisik yang kata banyak ahli, wah ini tak tersembuhkan. Oh ya, contohnya apa tuh? Ada vokal dystonia, itu loh, kejang otot tangan pas lagi gambar. Jelas itu ngerepotin banget buat kartunis kan? Jelas, itu alat kerjanya kan? Sama satu lagi, paruresis. Itu kesulitan buang air kecil di tempat umum. Oh, oke. Dan dia klaim dia orang pertama yang berhasil sembuhin vokal dystonianya. Ada juga soal klaim prediksi politiknya yang akurat. Wah, banyak ya klaimnya? Intinya sih menurut Adams, semua itu akarnya dari pola pikir yang ditanamkan ibunya. Semacam mantra, kamu bisa melakukan apa saja. Itu jadi senjata dia melawan batasan-batasan imajiner. Nah, ini poin penting. Apa yang bisa kita tarik dari sini itu penekanan kuatnya pada gagasan bahwa batasan terbesar seringkali ada di pikiran kita. Di kepala kita sendiri ya? Bukan di dunia nyata gitu ya? Betul. Bukan di realitas fisik. Potensi kita seringkali lebih dikekang oleh apa yang kita pikir nggak mungkin daripada oleh keterbatasan yang beneran ada. Masuk akal. Dan satu lagi nih, dari contoh-contoh tadi, usia itu ternyata bukan faktor penentu loh. Oh iya? Iya, banyak terobosan Adams ini terjadinya pas dia udah dewasa. Jadi, ini bukan soal, aduh udah telat nih mau mulai, tapi lebih ke kemauan kita buat nantang asumsi kita sendiri. Tentang apa sih yang sebenarnya mungkin buat kita. Kemauan menantang asumsi ya. Nah, ngomongin soal asumsi, Adams ngenalin konsep yang dia sebut gravitasi budaya, cultural gravity. Gravitasi budaya, kayak fisika ya. Kedengerannya gitu, tapi ini soal sosial. Maksudnya, gimana ekspektasi atau pandangan umum dalam satu budaya tentang sukses itu bisa kayak gravitasi. Bisa narik kita ke atas atau malah nahan kita di bawah. Oh, oke. Paham. Jadi kayak tekanan sosial gitu? Bisa jadi. Dia contohin pengalamannya tumbuh di Amerika Serikat zaman dulu. Menurut dia nih ya, budaya waktu itu seolah lebih ngasih angin buat cowok sukses. Sementara cewek seringnya diarahkan ke karir tertentu aja, kayak guru atau perawat. Pembatasan peran gender ya? Mungkin bisa dibilang gitu. Dia juga amati ini di komunitas lain. Misalnya, dia lihat gravitasi budaya yang rendah di komunitas Asia Amerika soal prestasi akademik. Nilai bagus itu didorong dihargai. Jadi lebih mudah buat maju akademis di sana, gitu ya persepsinya? Menurut dia gitu. Sebaliknya, nah ini berdasarkan laporan yang dia dengar dari anggota komunitasnya sendiri, dia lihat ada gravitasi budaya yang lebih tinggi di beberapa komunitas Afrika Amerika urban. Gimana tuh maksudnya? Ada semacam tekanan sosial gitu, untuk nggak terlalu menonjol akademisnya. Biar nggak dianggap sok atau gimana gitu. Dia bahkan nyebut figur kayak Kanye West atau Ye sebagai contoh orang yang secara aktif nantang gravitasi semacam itu.
Oke, penting digarisbawahi ya, ini berdasarkan laporan yang dia dengar dan pengamatannya dia. Betul, betul. Kita sampaikan apa yang ada di sumber. Nah, implikasinya buat Anda yang dengerin, ini sangat personal. Coba deh renungkan sejenak. Ada nggak ya gravitasi budaya di lingkungan Anda? Bisa keluarga, tempat kerja, komunitas. Yang mungkin nggak sadar gitu ya. Iya, yang mungkin pantas kata ikut ngebentuk persepsi Anda tentang apa sih yang pantas atau mungkin buat Anda capai. Mengenali tarikan tak terlihat ini langkah pertama yang fundamental kalau Anda ngerasa ada sesuatu yang nahan Anda. Jadi bukan nyalain lingkungan ya. Bukan soalnya lain, tapi soal kesadaran, biar kita bisa lebih sadar milih jalur kita sendiri. Oke, kesadaran lagi kuncinya. Nah, dari konsep yang agak abstrak tadi, kita geser ke teknik yang lebih konkret yuk. Adams bahas soal mengetahui harus memulai dari mana. Nah, ini biasanya masalah banyak orang nih. Mau mulai tapi bingung dari mana. Iya kan? Dan idenya dia ini agak unik. Kadang, cara terbaik belajar melakukan sesuatu dengan benar itu justru dengan sengaja nyoba melakukannya dengan salah dulu. Hah? Salah dulu? Gimana tuh? Tentu ini buat hal-hal yang nggak bahaya ya. Maksudnya, jangan coba-coba nyetir mobil dengan salah gitu. Oke, paham. Yang risikonya rendah lah ya. Betul. Dia kasih contoh pribadinya lagi, pas belajar gambar kartun atau public speaking, dia nggak nunggu sampai sempurna. Mulai aja, menjadi buruk dulu di awal, terima kritik, terima masukan, terus ya udah proses dari situ. Berani jelek dulu ya istilahnya. Bisa dibilang gitu. Contoh lain pas dia coba siaran langsung di Periscope, awalnya katanya kualitasnya jelek banget, tapi dia nggak berhenti. Dengerin saran penonton, perbaiki terus, malah siarannya jadi populer, dapat tawaran buku dari situ. Wah, malah jadi peluang ya. Iya, ada kutipan menarik nih. Dia bilang, loserting itu nunggu sampai Anda tahu cara yang benar sebelum bertindak. Strategi yang lebih baik, asal aman ya, itu terjun aja, bikin kesalahan. Dan sadari kalau rasa malu itu nggak fatal. Nggak mematikan ya? Dia malah bilang kemampuan nahan malu ini kayak punya kekuatan super. Menarik analoginya. Ini argumen kuat banget sih buat aksi daripada nunggu sempurna. Konsep iterasi jadi penting banget di sini. Iterasi? Maksudnya gimana tuh? Ya itu tadi, coba belajar dari hasilnya, termasuk dari kesalahan. Perbaiki, terus coba lagi, gitu terus. Umpan balik, bahkan yang kritis, itu dilihat sebagai data. Informasi berharga buat perbaikan. Oh jadi kritik itu jangan bikin down ya? Justru itu, lebih jauh lagi, kegagalan-kegagalan kecil pas kita nyoba hal baru ini sebenarnya fungsinya kayak vaksin. Bangun ketahanan mental kita, ngurangin rasa takut sama malu nanti-nanti. Jadi kebal gitu ya? Bisa jadi, kita bisa mulai lihat rasa malu itu bukan sinyal buat berhenti, tapi bukti kalau kita lagi keluar dari zona nyaman, kita lagi belajar. Ini ngubah perspektif banget loh. Oke, jadi jangan takut salah dan malu ya, asal aman. Penjara mental berikutnya nih, kata Adams, adalah prioritas yang tidak fokus. Wah, ini juga masalah umum kayaknya. Susah nentuin prioritas. Betul. Kita semua tahu prioritas itu penting, tapi nentuinnya itu nggak gampang. Adams cerita pengalamannya pas ngerjain soal latihan GMAT. Tes masuk sekolah bisnis itu ya? Iya, dia nggak setuju sama kunci jawaban resmi soal variabel mana yang paling penting dalam satu studi kasus. Menurut dia, ini nunjukin betapa subjektifnya nentuin prioritas itu, bahkan dalam konteks yang terstruktur kayak tes. Iya juga ya. Tergantung sudut pandang mana yang dianggap penting. Nah, pengalaman ini katanya nyambung ke kebiasaannya yang lain. Nunggu setidaknya 48 jam sebelum bikin opini kuat soal suatu berita besar. 48 jam? Kenapa selama itu? Karena dia sadar banget, laporan awal itu seringkali nggak akurat atau kurang konteks penting. Ini nyambung ke aturan 48 jam yang nanti kita bahas lagi. Oh, ada aturannya sendiri ya? Ada. Dia kasih contoh lain, artikel di New York Times soal slogan politiknya dia, Jobs Not Mobs. Menurut dia, artikel itu meleset. Fokusnya cuma ke popularitas dia, tapi ngabaikan konteks keahlian dia soal persuasi. Padahal menurut dia, itu prioritas pemahaman yang lebih penting. Jadi konteksnya hilang gitu ya? Iya. Dia bahkan bikin estimasi kasar, katanya sekitar 60% berita soal dia, atau tokoh publik lain, atau isu kompleks, itu cenderung salah atau menyesatkan, gara-gara kurang konteks ini. Jadi, aturan praktisnya, jangan langsung percaya. Kasih waktu beberapa hari biar gambaran utuhnya muncul. Ini bahaya banget sih, lompat ke kesimpulan berdasarkan informasi sepotong-sepotong. Apalagi di zaman sekarang ya, informasi cepat banget. Betul. Kayak dari judul berita aja gitu ya? Iya. Coba deh Anda pikirin sejenak,
Seberapa sering kita bikin opini kuat cuma dari judul berita, atau satu tweet atau potongan video pendek? Konsep nunggu konteks ini inti dari berpikir kritis loh. Mendorong kita buat cari gambaran lebih besar ya? Betul, nggak cuma itu, tapi juga mempertanyakan narasi awal. Dan yang paling penting, menyadari bias kita sendiri. Bias? Maksudnya? Kecenderungan kita buat lebih gampang nerima info yang cocok sama keyakinan kita yang udah ada, yang nggak cocok kita abaikan. Mempraktekkan jeda kayak aturan 48 jam ini bisa banget bantu kita bebas dari penjara kesimpulan prematur. Oke, jeda dan cari konteks, penting. Selanjutnya, kita bahas soal mendengarkan para ahli. Adams ini nggak anti-ahli, tapi dia nekenin banget pentingnya tahu kapan kita harus skeptis. Nggak telan bulat-bulat gitu ya saran ahli? Kurang lebih gitu. Dia punya pengalaman pribadi soal ini. Misalnya, panel ahli sindikasi komik awalnya nolak karyanya dia, Dilbert. Taunya sukses besar kan? Iya, Dilbert terkenal banget. Terus dokter dan ahli medis juga bilang kondisi kayak vokal distonia sama spasmodic dysphonia, itu gangguan peta suara, yang dia alami itu nggak bisa disembuhin. Tapi dia klaim dia nemu cara ngatasinnya sendiri. Wah, nekat juga ya dia, melawan kata ahli. Jadi panduannya dia gini kurang lebih. Percaya sama ahli buat hal-hal yang relatif simpel, terukur, ada rekam jejak prediktif yang jelas. Tapi bersikap lebih skeptis kalau kita berhadapan sama isu yang kompleks banget, penuh ketidakpastian, nggak ada pola historisnya, atau pas ahli-ahlinya sendiri pada nggak setuju, saling beda pendapat. Iya ya. Kalau ahli aja beda pendapat, gimana kita ya? Nah, dalam situasi kayak gitu, Adams nyaranin anggap aja pendapat ahli itu sebagai tebakan terdidik, educated guess, bukan kebenaran mutlak. Ini pertanyaan praktis yang relevan banget buat Anda nih. Gimana caranya nyimbangin antara menghargai keahlian sama penilaian dan eksperimen pribadi kita? Apalagi pas ngadepin masalah rumit atau situasi baru yang belum ada buku panduannya. Gimana tuh caranya? Disinilah konsep skeptisisme terinformasi berperan. Ini bukan berarti jadi sinis atau nolak semua saran ahli ya. Terus gimana? Lebih ke arah mengevaluasi saran itu secara kritis. Tanya deh, apa dasar klaim ahli ini? Ada kepentingan tersembunyi nggak ya? Ada perspektif ahli lain yang beda nggak? Kemampuan buat evaluasi kritis ini penting banget buat navigasi informasi di dunia modern. Evaluasi kritis ya. Nah, buat bantu navigasi informasi, terutama berita, Adams nawarin filter berita palsu, fake news filter. Wah, ini lagi ngetren nih. Gimana filternya? Ada beberapa teknik praktis. Pertama, bandingin laporan dari media dengan bias politik yang beda. Misalnya, CNN, MSNBC lawan Fox Breitbart gitu. Kalau mereka laporin fakta dasar yang sama, kemungkinan besar itu akurat. Tapi kalau cuma satu kubu yang laporin? Nah, kalau cuma satu sisi aja, tingkatkan kewaspadaan Anda. Mungkin nggak sepenuhnya benar atau ada agenda. Oke, masuk akal. Ada lagi? Kedua, kenali bias team. Seringkali, media yang partainya lagi nggak berkuasa, itu cenderung lebih fokus ke berita negatif, menebar ketakutan gitu. Pola ya. Ketiga, sadari fenomena kabut perang atau fog of war pas ada peristiwa terkini. Laporan awal soal kutipan langsung, jumlah korban, penyebab insiden, itu seringkali berubah atau nggak akurat di awal-awal. Jadi jangan langsung percaya berita yang baru banget keluar gitu ya? Iya, tunggu perkembangannya. Dia kasih contoh, ini menurut pandangan dia ya, gimana kelompok politik kayak Demokrat mungkin kurang sadar soal potensi nuklir generasi 4. Kenapa? Karena mungkin kejebak di silo informasi mereka sendiri. Cuma konsumsi berita dari sumber yang sehaluan aja. Nah, ini penting. Semua teknik tadi itu intinya alat buat ningkatin literasi media kita. Tujuannya biar kita sadar nyari perspektif yang beragam, biar keluar dari ruang gema atau echo chamber. Ruang gema, maksudnya? Yaitu tempat di mana kita cuma dengar opini yang sama diulang-ulang, mirip sama keyakinan kita. Ini bentuk lain penjara mental loh yang dibangun sama pola konsumsi media kita. Pertanyaannya buat Anda, gimana caranya Anda bisa aktif nyerapin filter-filter ini pas interaksi sama berita atau info online tiap hari? Oke, jadi harus aktif nyari perspektif beda ya. Sekarang kita sentuh sedikit area persuasi dan ilusi kalau kita ini selalu rasional, gak rasional. Kita cenderung bikin keputusan pakai emosi atau intuisi dulu. Baru deh otak kita nyari alasan logis buat membenarkan keputusan tadi. Jadi rasionalisasi setelah kejadian gitu ya? Tepat. Nah, menyadari potensi irasionalitas ini di dalam diri Anda sendiri, itu langkah krusial buat keluar dari penjara ini. Ada kutipan yang lumayan nonjok nih.
Keyakinan Anda yang terus-menerus pada rasionalitas Anda sendiri adalah ilusi utama yang mengendalikan hidup Anda. Waduh, dalam juga ya. Iya kan? Ini nyambung banget sama berbagai bias kognitif yang mungkin pernah Anda dengar. Kayak bias konfirmasi. Bias konfirmasi itu yang gimana? Kecenderungan kita buat nyari bukti yang dukung apa yang udah kita yakini. Bukti yang sebaliknya, kita abaikan atau cari-cari celahnya. Sumber kita nekenin. Kecenderungan irasional ini normal kok, bagian dari jadi manusia. Jadi nggak usah merasa aneh gitu ya kalau kita gitu. Nggak perlu. Yang penting bukan ngilanginnya sama sekali, karena mungkin nggak bisa juga. Tapi menyadari keberadaannya, kesadaran inilah yang ngasih kita kekuatan biar nggak sepenuhnya dikendaliin sama bias-bias itu. Biar bisa mikir lebih jernih, bikin keputusan lebih baik. Kesadaran lagi ya. Ada ide menarik lain nih soal tindakan dan pikiran. Ubah apa yang Anda lakukan untuk mengubah cara Anda berpikir. Oh, biasanya kan pikiran ngubah tindakan ya, ini dibalik. Iya, biasanya kita mikir gitu kan? Tapi Adams bilang, ini jalan dua arah. Tindakan fisik kita itu bisa secara signifikan ngaruh ke kondisi mental dan pola pikir kita. Contohnya gimana tuh? Contoh simpel aja, jalan-jalan ke tempat baru itu bisa buka perspektif kan? Rutin olahraga bisa ningkatin mood, ningkatin fokus. Pola makan, kualitas tidur, itu ngaruh banget ke energi dan kejernihan mental kita. Bener banget sih itu. Kalau kurang tidur rasanya mumet ya. Nah, itu dia. Jadi rekomendasi praktisnya, jelas. Kelola kesehatan fisik Anda. Perhatiin apa yang dimakan, gerak teratur, pastiin tidur cukup. Itu jadi fondasi buat ningkatin kualitas pemikiran Anda. Implikasinya ini langsung banget bisa Anda rasain loh. Ngelola kondisi fisik itu bukan cuma soal badan sehat, tapi investasi langsung buat kesehatan mental dan kemampuan kognitif Anda. Investasi ya? Iya. Coba pikirin deh, gimana tingkat energi yang lebih tinggi atau tidur yang cukup bisa ngaruh ke kemampuan Anda konsentrasi, ngatasin stres, atau bahkan ngadepin tantangan mental di depan Anda. Ada hubungan erat antara fisik prima sama pikiran yang lebih tangguh dan jernih buat dobrak penjara mental. Oke, jadi fisik dan mental itu nyambung banget ya. Mari kita bahas perspektif Adam soal menilai kesalahan versus responsnya. Nah, ini soal menilai orang lain ya. Bisa jadi, atau menilai diri sendiri juga. Menurut dia, salah satu ciri loser thing itu menilai orang semata-mata berdasarkan kesalahan yang pernah dia buat. Cuma lihat salahnya aja gitu. Iya, masalahnya kan semua orang bikin salah. Alasannya bisa macam-macam. Kalau nilai cuma dari salahnya aja, kata Adams, itu cara pemberingkatan yang dangkal. Gak akurat soal karakter orang itu. Terus yang lebih baik gimana? Pendekatan yang dia anggap lebih baik itu fokus menilai karakter berdasarkan bagaimana orang itu ngerespons kesalahannya. Dia bahkan ngasih pola respons idealnya. Oh iya, ada polanya. Ada 4 langkah katanya. Pertama, akui kesalahan dan dampaknya secara penuh. Jangan setengah-setengah. Kedua, tunjukkan penyesalan yang tulus. Ketiga, jelasin langkah perbaikan yang udah atau mau diambil. Keempat, jelasin gimana cara cegah biar nggak keulang lagi. Lengkap juga ya langkahnya, 1, 2, 3, 4. Iya, Kerangka kerja ini nggak cuma berguna buat nilai orang lain sih, tapi kuat banget kalau diterapin buat refleksi diri. refleksi diri. Gimana tuh? Coba tanya ke diri Anda sendiri. Gimana biasanya saya ngerespons kalau saya bikin salah? Apa saya cenderung defensif, nyari kambing hitam, atau ada ruang nggak ya buat adopsi pendekatan yang lebih konstruktif kayak tadi? Wah, introspeksi nih. Betul. Nerapin pola ini ke diri sendiri bisa jadi latihan kerendahan hati yang luar biasa. Dan dukung banget pola pikir berkembang, growth mindset. Di mana salah itu dilihat sebagai peluang belajar, bukan vonis permanen buat kemampuan atau karakter kita. Peluang belajar ya? Oke. Nah, terkait respons, ada lagi aturan praktis dari Adams. Aturan 48 jam. Tapi kali ini beda konteks. Oh, yang tadi disebut itu ya? Buat apa nih sekarang? Ini khusus buat nanggepin pernyataan atau tindakan yang kita anggap nyinggung. Kan kita hidup di era komunikasi instan nih. Salah paham gampang banget terjadi. Bener banget. Di medsos sering tuh. Nah, ketersinggungan yang muncul seketika itu seringkali didorong asumsi atau kurang paham konteks. Aturannya simple. Kalau Anda ngerasa tersinggung sama sesuatu, tunggu dulu minimal 48 jam sebelum ngasih reaksi keras. Ditahan dulu gitu ya emosinya. Ya, jeda ini ngasih ruang buat kemungkinan klarifikasi, atau mungkin permintaan maaf, atau sekedar pemahaman yang lebih baik muncul. Kata Adams, minta klarifikasi itu sopan.
tapi langsung asumsi niat buruk di awal itu nggak sopan. Bedain antara minta klarifikasi sama nuduh ya. Betul, dia bahkan share statistik pribadinya. Katanya sekitar 90% kritik yang dia terima, itu dasarnya interpretasi yang nggak akurat soal apa yang sebenarnya dia bilang atau maksud. 90%, banyak juga ya. Dia pakai contoh kontroversial tweet dari Rosenberg. Adams jelasin, dia nggak bela isi tweetnya ya, tapi dia anggap penyangkalan Barr soal niat rasis di baliknya itu kredibel dari sudut pandang logika. Kenapa bisa gitu? Karena alternatifnya, yaitu Barr sengaja ngancurin karirnya sendiri, itu kelihatan nggak masuk akal buat dia. Poin utamanya di sini soal prosesnya. Terima klarifikasi atau permintaan maaf, walaupun kita agak curiga dikit ya. Anggap aja itu kontrak sosial, biar interaksi bisa lanjut. Hindari ngehakimi berdasarkan pikiran yang kita asumsikan ada di kepala orang lain. Kekuatan jeda ini signifikan banget loh. Coba bayangin berapa banyak konflik online maupun offline yang bisa diredain atau bahkan dihindari kalau kita nerapin jeda simpel ini sebelum reaksi emosional. Bisa ngurangin drama ya. Banget. Aturan 48 jam ini dorong kita buat misahin antara dampak omongan tindakan yang mungkin emang nyakitin sama niat dibaliknya yang seringkali kita nggak tahu pasti. Fokus ke klarifikasi daripada asumsi. Itu bisa numbuhin pemahaman yang jauh lebih baik dalam interaksi kita. Oke, jeda 48 jam buat merespon ketersinggungan. Ada satu lagi aturan berbasis waktu dari Adams. Aturan 20 tahun. 20-year rule. 20 tahun. Lama juga ya, apa nih maksudnya? Ini lebih simpel lagi. Jangan nilai seseorang hari ini berdasarkan siapa dia 20 tahun yang lalu. Orang itu berubah, berkembang, dan biasanya sih belajar dari pengalaman. Iya. Jangan mengungkit masa lalu gitu ya. Kurang lebih. Kan orang bisa jadi lebih baik. Ini pengingat penting soal pertumbuhan pribadi dan kapasitas manusia buat berubah. Ngunci seseorang, atau bahkan diri kita sendiri, ke versi masa lalunya, itu bentuk lain dari penjara mental loh. Menghalangi kita lihat realitas sekarang ya. Tepat. Menghalangi kita lihat dan interaksi sama realitas dia yang sekarang, aturan ini dorong kita buat kasih ruang buat perubahan dan pengampunan, buat orang lain dan buat diri kita sendiri juga. Pengampunan ya. Oke, terakhir nih. Adam secara singkat nyentuh beberapa jebakan mental lain, kayak teori konspirasi, dan gimana ngenalin kalau Anda mungkin ada di dalam kultus pemikiran. Wah, kultus pemikiran. Gimana tuh ngenalinnya? Ada beberapa tanda bahaya yang dia sebut. Misalnya, kalau nggak ada satupun ahli kredibel di bidang terkait yang dukung argumen faktual Anda. Jadi sendirian gitu ya dukung argumennya? Di kalangan ahli ya. Terus, kalau Anda ngerasa melihat pola atau koneksi yang nggak dilihat orang lain, dia ngingetin halusinasi itu biasanya nambahin sesuatu ke realitas, bukan ngurangin. Oke. Atau, kalau sistem kepercayaan Anda terus-menerus mengharuskan Anda ngabaikan atau menafsirkan ulang kegagalan prediksi masa lalu, biar tetap kelihatan konsisten. Jadi kayak maksa cocokologi itu ya? Bisa jadi. Poin kuncinya, pencucian otak itu paling efektif kalau Anda nggak sadar itu terjadi. Jadi, sedikit kerendahan hati dan kesediaan buat mempertanyakan kebenaran yang paling Anda yakini itu penting. Ini balik lagi ke tema pentingnya kerendahan hati intelektual ya. Keberanian buat mempertanyakan sumber info kita, bahkan yang kita suka atau percaya. Dan mungkin yang lebih susah. Keberanian buat lihat ke dalam kelompok kita sendiri, ngenalin tanda-tanda groupthink, pemikiran kelompok yang nggak kritis. Apa kita dikelilingi orang yang selalu setuju sama kita? Apa kita enggan mempertanyakan asumsi dasar kelompok kita? Kalau iya, kenapa? Nah, itu bisa jadi sinyal kita ada di penjara mental kolektif, tanpa sadar. Oke. Jadi, setelah pembahasan panjang lebar kita ini, apa rangkuman utamanya ya? Penjara mental, kayak yang digambarin di sumber kita ini, itu dibangun dari macam-macam elemen ya. Iya, banyak lapisannya. Ada cara pikir yang udah nggak guna. Tekanan gravitasi budaya sekitar kita, rasa takut-takut gagal, malu, dihakimi, prioritas yang nggak jelas, sama keyakinan-keyakinan yang kita pegang erat tanpa pernah benar-benar kita uji. Kompleks ya ternyata. Untuk keluar dari situ, langkah pertamanya ya tadi, kesadaran. Terus, nerapin secara aktif teknik-teknik spesifik yang udah kita obrolin. Kayak apa aja tadi? Kayak berani mulai walau belum sempurna, ngelola ego biar nggak halangi belajar, kritis sama info dan selalu cari konteks, nilai respon orang ke kesalahan bukan cuma salahnya, pakai aturan praktis kayak jeda 48 jam, atau perspektif 20 tahun. Dan yang mendasari semuanya?
Kemauan buat merangkul ketidakpastian dan terus belajar. Nah, sebagai penutup nih, mungkin kita bisa tinggalkan Anda dengan satu pemikiran buat direnungkan lebih lanjut. Yang rangkum banyak dari obrolan kita hari ini. Apa tuh? Coba deh, identifikasi satu keyakinan kuat yang Anda pegang sekarang. Bisa soal kerjaan, hubungan, politik, atau bahkan soal diri Anda sendiri. Keyakinan yang rasanya pasti banget benernya. Oke, satu keyakinan kuat. Terus? Sekarang, bayangin Anda ngerapin aturan 48 jam ke keyakinan itu. Bukan buat langsung nolak ya, tapi ambil jeda 2 hari ke depan. Sengaja cari argumen tandingan terkuat yang bisa Anda temuin, atau cari konteks tambahan yang mungkin selama ini Anda lewatkan. Baru deh setelah itu Anda tegaskan lagi keyakinan itu. Jadi diuji dulu gitu ya keyakinannya? Ya, direfleksikan secara aktif. Kira-kira apa ya yang mungkin Anda temukan soal dinding penjara mental Anda sendiri dalam proses itu? Pertanyaan menarik buat dibawa pulang. Terima kasih banyak sudah menyimak eksplorasi mendalam kita kali ini. Semoga bermanfaat ya. Semoga ada percikan ide yang bisa Anda bawa dan terapkan. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.